Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewirausahaan yang saya sendiri sebagai moderator ialah Fauzan Al-Ansari dan saya beranggotakan yaitu Saya Aidil Fitra Yusuf. Saya Farhan Bima Fitra. Saya Malkis Momentari. Saya Mariam. Saya Putri Khairani Masta. Dan saya Cynthia Azri. baik, itulah anggota-anggota dari kelompok 4. Selanjutnya kami akan langsung dalam penyampaian materi. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Aidil. Kepada Aidil kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, itu tentang kewirausahaan. Adalah kewirausahaan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemungkinan melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Selanjutnya itu unsur-unsur penting yang dibutuhkan seorang wirausahawan untuk berhasil. Yang pertama itu unsur pengetahuan, yaitu tingkat penalaran yang dimiliki seseorang. Yang kedua itu unsur keterampilan, yaitu diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Yang ketiga yaitu unsur sikap mental, yaitu menggambarkan reaksi sikap dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Yang terakhir yaitu unsur kewaspadaan, yaitu paduan antara unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Demikian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Aidil. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan. Yang pertama itu kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Yang kedua, kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal baru. Pandemi yang datang secara tiba-tiba seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup kita. Dari sisi wirausaha, seseorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Yang kedua itu daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Yang kedua, daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Hanya karena yang memiliki daya tahan tinggi bisa lolos dari ujian. Konsep kewirausahaan yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seseorang wirausaha mampu melaju melebihi pesaingnya. Yang keempat yaitu kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyelesaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, dimanapun tempatnya mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada, untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Itulah yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya disampaikan oleh Farhan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Melati. Kepada Melati kita persilakan.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep kewirausahaan yang kelima, yaitu kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Selanjutnya yaitu sikap mental yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha, yaitu pertama yaitu adanya memiliki emosi untuk membayangkan keberhasilan tujuan usahanya. Yang kedua yaitu berani mengambil risiko. Yang ketiga gigih dalam berusaha. Yang keempat bersemangat gasik dalam berusaha. Yang kelima percaya pada diri sendiri. Yang keenam berusaha meningkatkan pengetahuannya. Yang ketujuh memiliki kemampuan untuk memimpin. Dan yang kedelapan yaitu inovator. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasan dari Melati. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mariam. Kepada Mariam kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang dilakukan seorang wirausaha. Yang pertama, yaitu mengidentifikasikan kesempatan. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, menarik investasi dana baik dari perorangan maupun lembaga keuangan. Yang keempat, melaksanakan operasional produksi atau jasa. Dan yang kelima, yaitu menanggung risiko. Kewirausahaan dapat dimulai melalui beberapa cara, yaitu meneruskan usaha orang tua, membeli perusahaan yang telah dibangun, memulai sendiri perusahaan baru, dan membeli hak lisensi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Mariam. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang masalah yang sering dialami kewirausahaan pada sebuah bisnis. Yang pertama yaitu kurangnya modal usaha. Masalah paling dasar dari bisnis adalah kurangnya modal sehingga perkembangan usaha akan membuat terhambat dan mengalami stagnasi di titik yang sama. Misalnya, kalian mendapat permintaan produk lebih banyak, tapi tidak bisa menaikkan jumlah produksi karena masalahnya kurang modal. Ide cemerlang untuk melakukan ekspansi bisnis kalian terpaksa dikubur dan bergerak dalam lajur lambat. Barangkali kalian pernah berpikir untuk meminjam dana dari bank, tapi urung mengingat persyaratan untuk mengajukan pinjaman bank terbilang tidak mudah. Solusinya adalah coba kalian mencari informasi seputar equity crowdfunding. Sistem tersebut digunakan oleh lembaga pendanaan yang fokus untuk membantu pengembangan usaha seperti bisnis kalian. Melalui sistem equity crowdfunding, kalian akan menemukan pihak yang berminat mendanai usaha kalian, seperti Gandeng Tangan.com, Indiegogo.com, Kolase.com, Akseleran.com, dan sebagainya. Meski melalui sistem equity crowdfunding, kalian tetap akan dihadapkan berbagai persyaratan. Setidaknya, pengurusan hak tak serumit saat kalian memutuskan memenuhi persyaratan pinjaman dana dari bank. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan usaha. Momok besar yang sudah pasti menghambat kemajuan bisnis kalian adalah kurangnya pengetahuan manajemen bisnis tentang bisnis sendiri. Solusi yang perlu kalian ketahui adalah memperbanyak membaca dan up-to-date perkembangan strategi bisnis baru. Jika membaca saja tidak cukup, kalian perlu lebih banyak hadir dalam acara seminar atau workshop bisnis dan manajemen untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Tak hanya itu, kalian bisa memiliki banyak teman dengan cara bergabung dengan komunitas bisnis. Dari komunitas tersebut, kalian tak hanya kenyang ilmu manajemen bisnis, tapi juga berteman dengan banyak praktisi bisnis yang lain.
Yang ketiga adalah masalah manajemen. Pernahkah kita mengalami pemasukan cukup banyak, tapi pengeluaran jauh lebih banyak? Letak kesalahannya ada pada sistem manajemen yang amburadul. Jangan menganggap bahwa karena usaha Anda belum besar, jadi tidak perlu yang namanya manajemen. Kalau kita seperti itu, kita akan bertamu dan berkenalan dengan yang namanya bangkrut. Solusinya, yang pertama yaitu gunakan uang hanya untuk kebutuhan yang harus. Selain itu, jangan digunakan uang pada uang Anda. Yang kedua yaitu hindari sifat glamor atau berlebihan pada hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan tenaga pekerja. Yang keempat, serahkan tugas ini kepada mereka yang mempunyai jiwa glamour. Masalah keempat yaitu masalah lokasi. Pernahkah bisnis kita sepi pengunjung? Atau coba lihat lokasi bisnis kita, sudah strategis atau belum? Solusinya adalah yang pertama yaitu cari tempat yang strategis. Yang kedua yaitu kalau cara di atas tidak bisa, cobalah sistem promosi atau pemasaran. Yang ketiga, saat melakukan promosi, sampaikan letak atau tempat bisnis kita dengan sedetail-detailnya kepada calon konsumen. Yang keempat yaitu buatlah peta di kertas dan tempelkan pada semua produk yang akan sampai ke konsumen. Yang kelima, permudahlah akses jalan ke tempat bisnis Anda. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih penjelasan dari Putri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kita persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang masalah yang sering dialami kewirausahaan pada sebuah bisnis yang kelima, promosi dan pemasaran. Tempat sudah sangat strategis tetapi masih sepi pengunjung, masalahnya ada pada promosi dan pemasaran kita. Solusinya yaitu 1. Buatlah potongan harga untuk menarik pembeli. 2. Buatlah produk yang benar-benar berkualitas. 3. Sebarlah selebaran mengenai bisnis kita di berbagai tempat. 4. Promosikan lewat jalur media sosial. Kelima, pasanglah spanduk atau banner yang menarik. Yang keenam, perbanyaklah teman dan promosikan usaha lewat mereka. Masalah yang keenam yaitu masalah persaingan usaha. Usaha di sekitar kita lebih maju, lebih ramai, atau mungkin malah ada yang menggunakan cara tidak baik dalam melakukan persaingan. Solusinya yaitu 1. Kalau pesaing kita melakukan cara yang benar untuk bersaing, gunakan cara di promosi dan pemasaran di atas. 2. Kalau pesaing Anda melakukan cara yang tidak benar, gunakanlah jasa Tuhan, polisi, dan orang pintar atau yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wirausaha. Yang pertama, usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko, karena persaingan yang terjadi hanya sebatas antar peritel. Usaha retail yang populer saat ini adalah jaringan minimarket yang berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang yang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Inilah yang disebut sebagai industri digital. Di masa pandemi ini, usaha melalui startup digital menjadi metode yang paling dipilih oleh para pelaku usaha, baik pada skala rumahan hingga yang beromset hingga ratusan juta rupiah per harinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Cynthia. Selanjutnya materi Cynthia akan saya lanjutkan, yaitu mengenai jenis wirausaha yang ketiga, yaitu industri kreatif. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong kaum muda yang memiliki kreativitas agar dapat memberi sumbangsih dalam industri kreatif Indonesia. Industri ini murni hanya mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Sebagai informasi untuk Anda, usaha seperti ini modalnya relatif kecil dibanding dengan industri-industri yang lain. Bisnis ini tidak memiliki kerangka tertentu sehingga arah industri ini bebas dikembangkan sesuai dengan kreativitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya,
adalah kasus mengenai kewirausahaan, yaitu omzet menurun hingga 50%. Janji Jiwa dongkrak penjualan online. Janji Jiwa mencatatkan omzet yang menurun selama periode pembatasan sosial berskala besar PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan PSBB ini telah mengubah perilaku konsumen dalam membeli makanan dan minuman, termasuk kopi Janji Jiwa yang awalnya lebih banyak take away dan dine-in menjadi online delivery sehingga mempengaruhi omzet pelaku usaha. Billy Kurniawan, CEO dan founder Kopi Janji Jiwa, mengatakan selama ini sekitar 50 hingga 60% konsumen Janji Jiwa membeli langsung ke gerai, baik yang duduk di tempat maupun take away. Dalam situasi ini, Janji Jiwa pun harus mengencangkan ikat pinggang dengan menurunkan biaya operasional tanpa harus mengorbankan karyawan. Setidaknya sekitar dari 800-an gerai yang dimiliki oleh Janji Jiwa, 20% diantaranya harus tutup sementara, terutama yang berada di mall. Sementara itu, gerai Janji Jiwa yang lainnya masih beroperasi meski ada pengurangan jam buka dari yang awalnya buka dari jam 8 pagi hingga 10 malam, menjadi buka dari jam 10 pagi dan tutup jam 8 malam. Selain melakukan efisiensi biaya operasional, Janji Jiwa juga mendongkrak penjualan melalui online. Billy menuturkan adanya penambahan pemesanan secara online sebesar 20% dari sebelumnya yang berada di kisaran 40 hingga 50%. Pihaknya juga melakukan promosi kopi 1 liter di mana konsumen bisa menyiapkan kopi dalam ukuran yang besar untuk saling berbagi dengan teman dan keluarga. Selain itu, dalam bulan Ramadan ini Janji Jiwa meluncurkan promo baru bekerjasama dengan Hydro Coco. Jadi kesimpulan dari kasus tersebut, kita dapat melihat bagaimana cara Janji Jiwa mencari solusi ketika terjadinya ada kebijakan PSBB yang mengubah perilaku konsumen dalam membeli makanan dan minuman. Sehingga kopi Janji Jiwa yang awalnya lebih banyak take away dan dine-in mengubah menjadi online delivery sehingga mempengaruhi omzet pelaku usaha. Oleh karena itu, kita sebagai calon-calon wirausaha di masa depan, kita pun harus fleksibel dalam memahami kebijakan-kebijakan yang diturunkan pemerintah ataupun situasi yang terjadi pada saat ini. Bagaimana layaknya Janji Jiwa mencari solusi dengan online delivery, begitu juga kita akan mencari solusi ketika apa yang terjadi pada kondisi tersebut. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kesalahan yang tersimpan dalam hati, mohon dimaafkan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.